Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Elitri Sylvia SSCM CAP. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan TIU ya, yaitu terkait dengan tes intelijensi umum atau juga disebut dengan ada beberapa juga yang menyebut tes ini adalah tes kompetensi dasar akademik atau tes bakat skolastik. Nah, dalam tes kompetensi dasar akademik atau tes bakat skolastik atau TBS atau TIU ya, ada sebenarnya beberapa hal yang diujikan ya, diantaranya itu ada kemampuan verbal, kemampuan figural, kemudian ada pemecahan masalah ya, kemudian ada kemampuan numerik dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini saya akan sharing terkait dengan kemampuan figural ya teman-teman ya, kemampuan figural. Oke, kita akan membahas di sini sekitar 5 soal ya teman-teman ya. Nah, pada kemampuan figural sendiri teman-teman itu nanti ada beberapa juga jenis tesnya teman-teman. Ada namanya ketidaksamaan gambar, ada bangun ruang ya, ada analogi gambar, ada gambar kemampuan figural ya tentu terkait dengan kemampuan kita dalam menganalisa gambar ya teman-teman ya. Nah, kemampuan figural itu juga bisa disajikan dalam bentuk gambar kotak 9 teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan ketidaksamaan gambar teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar nomor 1 ya teman-teman ya. Nah, kalau pada soal dengan ketidaksamaan gambar ya, pada kemampuan figural, pada tes kemampuan figural yang ketidaksamaan gambar itu dia tidak ada soalnya teman-teman. Biasanya dia langsung pada opsi jawaban seperti yang teman-teman lihat di sini. Ya teman-teman ya. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di sini bahwa di sini tidak ada soal, tapi langsung pada opsi jawaban. Nah, yang diminta pada soal seperti ini adalah kita mencari gambar yang berbeda, teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini, di antara opsi A, B, C, dan D, dan E, itu kira-kira gambar yang berbeda gambar yang berbeda di antara yang lainnya mana? Nah, jadi kita mulai ya teman-teman ya. Nah, ini mulai dari yang paling murah dulu teman-teman, yang soalnya paling gampang dulu. Kalau kita lihat di sini teman-teman, di opsi A itu lingkaran hitamnya itu ada berapa jumlahnya teman-teman? Ini ada 3 ya teman-teman ya. Jadi lingkaran hitamnya itu ada 3. Nah, kemudian di opsi B itu lingkaran hitamnya ada 4 ya teman-teman ya. Nah, di opsi C itu lingkaran hitamnya ada 5. Nah, kemudian di opsi D, lingkaran hitamnya itu ada 7 ya teman-teman ya. Kemudian di opsi E, lingkaran hitamnya ada 5. Nah, kira-kira di antara opsi A sampai E, mana yang berbeda di antara yang lainnya teman-teman? Nah, kita bisa lihat ya teman-teman ya, bahwa pada opsi A itu adalah jumlah bilangannya itu adalah ganjil. Begitu juga dengan opsi C, opsi C, D, dan E, teman-teman. Berbeda dengan opsi B, itu jumlah lingkarannya ya, itu adalah bilangan genap, teman-teman. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah opsi B ya teman-teman ya. Nah, tes kemampuan figural ini sangat banyak digunakan pada beberapa rekrutmen ya teman-teman ya. Di antaranya itu rekrutmen CPNS, kemudian ada rekrutmen juga BUMN ya teman-teman ya, dan juga digunakan pada tes kompetensi dasar akademik ya teman-teman ya, seperti untuk Serdos bagi dosen atau untuk teman-teman ketika teman-teman mendaftar beasiswa, itu akan dilakukan juga namanya TBS atau tes bakat skolastik, yang mana di TBS itu juga ada tes kemampuan figural ya teman-teman ya. Salah satunya itu adalah ketidaksamaan gambar. Insya Allah channel ini akan konsisten juga membahas terkait dengan TIU, TKDA atau TBS ya teman-teman ya, terkait dengan beberapa
beberapa tes-tes yang ada pada TIU, TBS, ataupun TKDA. Selain juga membahas terkait dengan soal hukum bidan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, ini adalah pembahasan soal nomor 1 ya teman-teman ya, bahwa opsi yang benar itu adalah opsi B ya teman-teman ya, karena pada opsi B itu jumlah lingkarannya itu jumlahnya itu adalah bilangan genap, sementara opsi A, C, D, dan E itu adalah bilangan ganjil teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 2. Nah, kira-kira teman-teman untuk soal nomor 2 jawabannya apa? Boleh teman-teman di-pause dulu videonya, boleh silahkan di-pause. Setelah di-pause, coba teman-teman pikirkan kira-kira jawabannya apa, tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti kita akan lihat di antara beberapa soal yang disajikan teman-teman benar berapa dan salah berapa. Oke teman-teman ya. Oke, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh di-pause dulu videonya, silahkan. Oke, kalau sudah kita akan bahas ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini terdiri semua gambar dari A sampai E itu terdiri dari 4 gambar ya teman-teman ya. Yang mana dia terdiri dari 3 gambar yang berwarna putih dan 1 gambar yang berwarna hitam ya teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan lagi teman-teman, di sini ini satu gambar pada satu kotak ini ya teman-teman ya. Itu satu gambarnya merupakan potongan dari setengah gambar yang ada di kotak ini. Contohnya apa? Di opsi A. Ini merupakan potongan dari gambar yang ini, teman-teman ya. Ini potongan gambarnya. Di opsi B ada nggak? Opsi B ada. Yang ini, gambar ini, merupakan potongan gambar dari yang ini. Benar kan teman-teman ya? Kemudian, opsi C. Ya, opsi C juga. Yang ini, teman-teman ya. Maaf. Yang ini ya teman-teman ya. Yang ini, itu potongan gambar dari yang potongan gambarnya ini ya teman-teman ya. Kemudian opsi D, potongan gambarnya yang mana teman-teman? Ini kalau dipotong nih jadinya ini ya teman-teman ya. Terus yang E ini dipotong jadinya ini. Oke, berarti sama-sama 3 kotak putih, 1 kotak hitam sama-sama ada potongan gambarnya ya teman-teman ya. Nah, kira-kira bedanya di mana teman-teman kalau kita lihat di sini? Apa gambar yang berbeda di antara kelima opsi ini? Nah, kalau teman-teman perhatikan lagi, yang berwarna hitam pada opsi A itu berada di sisi kiri ya teman-teman ya, berada di sisi kiri. Kalau pada opsi B, kotak hitamnya, gambar hitamnya itu berada di sisi kanan. Kalau C, di sisi kanan. Kalau D, di sisi kanan. D di sisi kanan ya. E itu di sisi kanan. Nah, ketemu kita bedanya ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah A. Ya teman-teman ya, karena kotak hitam satu-satunya perbedaannya adalah letak dari kotak hitamnya teman-teman. Ternyata letak kotak hitam yang opsi A itu berada di sisi kiri gambar. Sementara opsi B, C, D, dan E itu berada di sisi kanan gambar ya teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 2 itu jawabannya adalah A ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut teman-teman. Soal nomor 3. Nah, kira-kira untuk soal nomor 3 ini jawabannya apa teman-teman untuk soal nomor 3? Boleh di-pause dulu videonya, silahkan. Oke, kalau sudah kita bahas ya teman-teman ya. Nah, pada beberapa soal ketidaksamaan gambar teman-teman,
ada sangat banyak sekali jenis soalnya ya, teman-teman ya. Nah, ada kalanya soal itu yang kita lihat adalah soal ini antara opsi A, B, C, D, dan E. Itu keempat dari opsinya itu sama, teman-teman. Gambarnya itu sebenarnya sama, tapi hanya diputar saja. Nah, disinilah kejelian mata kita diuji ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat opsi A, B, C, D, dan E, itu sepertinya kelihatannya sama semuanya, teman-teman. Kalau saya lihat ini hanya terkait dengan perputaran gambar saja. Nah, gimana kita cara memastikannya bahwa misalnya antara gambar B dan C ini sama, biar kita tidak harus memutar-mutar kepala ya, teman-teman ya. Jadi, soal figural ini tantangannya adalah ketika kita tidak tahu triknya, kita harus memutar-mutar kepala kita ya, teman-teman ya. Ada juga yang dia harus menggambar ulang dan memutar-mutar kertas, dan itu sangat menyita waktu ya, teman-teman ya. Jadi di sini saya akan berbagi trik bagaimana kita memahami bahwa apakah gambar ini adalah perputaran dari gambar yang sudah ada. Kita cek ya, teman-teman ya. Opsi A. Nah, ini dikenal dengan namanya trik mata dewa, teman-teman. Saya belajar dari salah satu coach pada waktu saya melakukan persiapan tes CPNS ya, teman-teman ya. Namanya Coach Ivan. Teman-teman juga bisa lihat di YouTube-nya Coach Ivan ya, terkait dengan trik mata dewa ini. Nah, teman-teman, kita bisa membagi gambar ini. Tergantung kita mau membagi gambar ini atau kita mau melihatnya dari sisi mana. Contohnya seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, kalau seandainya kita melihat kita bagi di sini ya, teman-teman ya. Nah, tapi kita berada di sisi sini. Kita berada di sisi sini. Ya. Nah, kita ini di sini. Nah, berarti yang ini itu mata kiri kita ya, teman-teman ya. Ini mata kiri kita. Oke, mohon maaf. Oke, sebentar ya. Ini di sini kiri ya. Kemudian di sini kanan. Nah, kita harus melihat dari sisi yang sama ya, teman-teman ya. Kalau kita kita melihatnya dari bawah, berarti dari segitiga panjang ya, segitiga panjang berarti untuk semua gambar kita lihat dari segitiga panjang. Nah, ini adalah sisi kiri kita, ini adalah sisi kanan kita. Berarti teman-teman, panah yang ada di sini ini ada di sisi kiri ya, teman-teman ya. Panahnya itu ada di sisi kiri, sementara bulatnya itu ada di sisi kanan. Kita boleh melihat dari salah satu saja, biar kita nggak bingung ya, teman-teman ya. Berarti panahnya ada di sisi kiri. Nah, kita lakukan lagi pada opsi B. Opsi B kita lihat, teman-teman. Nah, karena kita tadi melihatnya dari segitiga persegi panjang yang ada di bawah ini, berarti kita melihatnya juga dari sisi persegi panjang yang ada di sini. Kita bagi di sini ya, teman-teman ya. Nah, berarti kita ada di mana? Kita ada di sini ya, teman-teman ya. Kita ada di sini. Mana sisi kiri kita? Nah, karena kita melihatnya dari atas ya, teman-teman ya. Karena kita melihatnya dari atas sini, berarti ini adalah sisi kirinya kita. Ini kirinya kita. Sementara yang ini kanannya kita. Ya, teman-teman ya. Karena kita posisinya di sini. Kirinya kita ini adalah ini, kanannya kita ini. Ya, teman-teman ya. Berarti panahnya itu ada di sisi kanan. Kalau di opsi A tadi panahnya ada di kiri. Kalau opsi B panahnya ada di kanan.
Oke, artinya apa? Artinya gambar A dan B itu tidak sama, teman-teman. Nah, tugas kita apa? Tugas kita mencari opsi C, D, dan E. Dia sama dengan opsi A atau B. Ya, teman-teman ya, karena di sini pasti ada satu yang tidak sama, teman-teman. Artinya apa? Artinya opsi A itu opsi B itu merupakan pencerminan dari opsi A, teman-teman. Kita lihat lagi, opsi C. Nah, opsi C kita tetap kita dari sini ya, teman-teman ya, karena tadi kita sudah sepakati bahwa kita berdirinya di sini. Oke, kita berdiri di sini. Oke. Nah, berarti kita ada di sini ya, teman-teman ya. Oke. Ini adalah sisi kiri kita. Dan ini adalah sisi kanan. Ternyata panahnya ada di sebelah kanan, teman-teman. Berarti kita sudah bisa menemukan jawabannya. Bahwa jawaban yang benar itu adalah A, ya teman-teman ya. Karena opsi B dan C itu berada di kanan. Kita akan cek ya teman-teman ya. Oke, berarti jawaban yang benar itu adalah A. Nah, untuk meyakinkan kita cek lagi teman-teman. Opsi D. Nah, berarti kita berada di sini ya teman-teman ya. Di sini ya, karena kita sudah sepakati kita tarik garis lurusnya dari persegi panjang. Teman-teman boleh tarik garis lurus dari yang lain, boleh. Asalkan konsisten, pokoknya harus konsisten. Nah, kita di mana? Kita ada di sini, teman-teman ya. Ini sisi kiri, ini sisi kanan. Oh, ternyata opsi D itu juga panahnya ada di sisi kanan. Nah, kita cek lagi opsi E. Karena kita menariknya dari persegi panjang ya, teman-teman ya. Jadi kita harus menariknya sama, yaitu dari persegi panjang semuanya. Nah, kita posisinya di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini posisi kita. Ini sisinya kanan kita ya. Ini sisi kiri kita. Nah, ternyata si panah itu ada di sisi kanan. Berarti jawaban yang benar yang tidak sama antara gambar A, B, C, D, E adalah opsi A ya teman-teman ya. Karena opsi A ternyata adalah pencerminan dari opsi B, C, D, dan E. Yang opsi B, C, D, dan E ini gambarnya sebenarnya sama, tapi ini adalah perputarannya. Ini gambarnya cuma diputar-putar saja ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang benar itu adalah A ya teman-teman ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk soal ketidaksamaan gambar itu sangat banyak jenisnya ya teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman soal nomor 4. Nah, ini beda lagi nih teman-teman. Kira-kira di soal nomor 4 jawabannya apa teman-teman? Oke, boleh di-pause dulu videonya. Kalau sudah ketemu jawabannya, jangan lupa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya, biar bisa dievaluasi benarnya berapa, salahnya berapa. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Nah, kira-kira jawabannya ini apa teman-teman? Kalau kita lihat di sini, ada dua segitiga ya teman-teman ya. Baik opsi A, B, C, D, dan E, itu semuanya ada dua segitiga teman-teman. Opsi A ada 2 ya, opsi B 2, C 2, D 2, dan E juga 2. Nah, kira-kira bedanya apa ya teman-teman ya? Dia juga ada segitiga besar, ada segitiga kecil. Nah, ini sebenarnya soalnya cukup gampang ya teman-teman ya. Kalau kita lihat, opsi A itu ada sisi segitiganya yang saling berpotongan ya teman-teman ya. Begitu juga dengan opsi B. Opsi C juga ada. Nah, opsi D tidak ada, teman-teman. Kalau opsi D, itu dia segitiganya itu menjadi masuk ke dalam segitiga yang
yang besar ya teman-teman ya, dan tidak ada sisi yang berpotongan. Nah, opsi E juga ada sisi yang berpotongan ya teman-teman ya. Ini ada sisi yang berpotongan, ini ada sisi yang berpotongan, ini ada sisi yang berpotongan. Jadi, jawaban yang benar itu adalah opsi D ya teman-teman ya, karena di opsi D itu tidak ada sisi segitiganya yang saling berpotongan di dua segitiga ini. Oke teman-teman ya, cukup gampang ya teman-teman ya di soal nomor 4. Oke, kita lanjut. Nah, ini pembahasannya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa pause dan bisa baca pembahasannya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini teman-teman. Nah, silakan teman-teman untuk soal nomor 5 silakan dianalisis. Boleh di-pause dulu videonya. Kira-kira jawabannya apa? Apa sih, mana sih kotak yang berbeda gambarnya dibandingkan dengan kotak-kotak yang lainnya? Silakan dijawab ya teman-teman ya. Silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti saya akan bahas untuk soal nomor 5 di video terkait dengan TKDA ataupun TIU selanjutnya ya teman-teman ya. Dan saya akan tulis pembahasannya juga di kolom komentar, nanti akan saya sematkan. Silahkan ditulis dulu ya teman-teman ya. Silahkan ditulis jawabannya, dianalisa jawabannya. Kira-kira untuk soal nomor 5 itu jawabannya apa? Oke teman-teman. Oke teman-teman, itulah kita tadi terkait dengan pembahasan soal kemampuan figural terkait dengan ketidaksamaan gambar. Apapun yang sedang teman-teman perjuangkan sekarang ini, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Entah itu teman-teman sedang memperjuangkan CPNS, atau sedang memperjuangkan untuk mendapatkan beasiswa, atau sedang memperjuangkan untuk TKDA, untuk salah satu syarat Syabdos, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Maksimalkan dengan usaha, optimalkan dengan semua media, sempurnakan dengan doa. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini sehingga banyak dari pejuang-pejuang kita yang bisa merasakan manfaat dari video ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.